Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alfitus Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan atau mengajak sama-sama untuk berdiskusi, untuk belajar tentang matematika, khususnya pada materi matriks begitu teman-teman. Nah, materi matriks sendiri itu biasanya dijelaskan atau ditempuh oleh teman-teman ang kelas 12 kelas teman-teman SMA lah, kelas 12 atau kelas 11 gitu kalau nggak salah. Begitu teman-teman. Nggak tahu ya kalau di kurikulum sekarang aku kurang paham. Kalau dulu waktu saya masih sekolah, masih menduduki bangku SMA, itu menempuh matriks ini di kelas 11 gitu kalau nggak salah teman-teman. Oke, sebelum kita belajar mengenai matriks, kita harus mengenal dulu nih matriks. Matriks itu apa? Matriks adalah suatu bilangan yang berbentuk segi 4, yang memiliki baris dan memiliki kolom, teman-teman. Secara sederhananya, kita contohkan ketika ada A di sini, artinya ini adalah matriks A, yaitu di mana biasanya di sini 7, 8, 6, 4, 3, 2, 5, 7, 3. Nah, ini adalah susunan angka yang dinamakan matriks, yaitu yang horizontal ini, kumpulan yang horizontal ini itu dinamakan baris, yang vertikal ke bawah ini itu dinamakan kolom. Dan dalam matriks ini juga memuat kalau yang atas ini dihitung dari atas, yang atas ini adalah baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Sama, kolom juga, ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Begitu teman-teman. Dan juga di dalam matriks kita harus mengenal dulu tipenya matriks apa. Contoh, kalau ini itu adalah tipe matriks berurdu 3 kali 3. Artinya memiliki baris 3 dan kolom 3. Begitu teman-teman. Atau biasanya kalau dalam dunia matematika atau suatu barisan yang membentuk M kali N, yaitu M sebagai baris atau sebagai kolom, M sebagai kolom, N sebagai baris, begitu teman-teman. Dan inilah matriks begitu teman. Dipahami dulu pengertian matriksnya dulu teman-teman. Dalam matriks itu juga ada sifat sebelum kita masuk ke sifat-sifat, ada jenis-jenis matriks, yaitu yang pertama adalah matriks bujur sangkar, yang kedua ada matriks diagonal, yang ketiga ada matriks identitas, yang keempat ada matriks segitiga. Begitu teman-teman. Mungkin bisa dicek di Google ya, bagaimana bentuk-bentuk matriks pada umumnya. Nah, pada dasarnya kita per hari ini tidak membahas, ya kita membahas matriks, tapi kita lebih ke spesifiknya nanti kepada determinan pada matriks, begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah ke jenis-jenis matriks. Terus ada juga nih dalam matriks. Matriks juga bisa melakukan operasi atau biasa disebut operasi pada matriks. Di sini kita bahas sedikit tentang operasi pada matriks ya teman-teman. Nah, pada operasi pada matriks kita kalau dulu kan kalau di dalam angka kan ketika ada A tambah B itu sama dengan A, B plus A gitu ya. Kalau di dalam penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau di dalam matriks ada sifat-sifat yang namanya sifat pertama, yaitu A plus B itu sama dengan B min A, B plus A. Sifat kedua yaitu
A min B itu tidak sama dengan B min A. Nah, ini teman-teman yang perlu digarisbawahi dan perlu dikasih kunci bahwasanya ketika ada matriks A dikurangi matriks B itu tidak akan sama dengan matriks B dikurangi matriks A, teman-teman. Terus sifat ketiga yaitu A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C. Nah, teman-teman, pembahasan kita adalah tentang determinan pada matriks. Determinan matriks. Di dalam determinan matriks ini kita ada dua metode untuk menyelesaikan determinan pada matriks. Yang pertama yaitu menggunakan metode Sarus. Yang kedua kita bisa menggunakan metode minor dan kofaktor, begitu teman-teman. Oke, kita ke determinan awal ya, determinan pada matriks. Ketika ada matriks yang mempunyai ordo 2x2, nah, kita tidak perlu menggunakan Sarus dan kita tidak perlu menggunakan minor kofaktor, tapi kita langsung aja menggunakan rumus yaitu A kali D dikurangi B kali C, begitu teman-teman. Tidak ada A, B, C, D, maka kita bisa menggunakan rumus ini, teman-teman. Ini untuk ordo 2x2, teman-teman. Dan ini juga bisa dipakai lah bagi teman-teman yang kemudian untuk mengerjakan 2x2 ini. Contoh, ketika ada soal ya, kita buat contoh soal. Ada matriks contoh yaitu 5, 2, 3, dan 7. Berapakah determinan dari ini? Maka determinan dari ini 5 dikali 7 yaitu 5 kali 7 dikurangi 2 kali 3 yaitu 35 dikurangi 6 yaitu 29. Nah, ini adalah determinan dari ordo 2x2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau bisa nanti bertanya kalau memang ada kesulitan gitu, teman-teman ya. Oke, lanjut kita kepada metode determinan matriks dengan menggunakan metode Sarus ya, teman-teman. Determinan metode Sarus yaitu ketika ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, berapa nilai determinannya. Kalau yang ditanyakan determinan dari A, maka kita bisa menggunakan metode Sarus ini, teman-teman. Yaitu syarat dari metode Sarus adalah ketika ordo itu lebih dari 2x2, harus lebih ke atasnya. Contoh 3x3, 4x4 sampai ke bawah dan seterusnya begitu. Kita bisa menggunakan metode Sarus begitu, teman-teman. Nah, metode Sarus sendiri itu metode yang bagi saya itu mempermudah banget gitu, teman-teman, dalam menyelesaikan matriks yaitu mana metode Sarus ini adalah seperti ini, teman-teman. Ketika ada A, B, C, D, E, F, G, H, I dalam matriks B, E, H, C, I, C, F, I, kita hanya perlu menambahkan 2 kolom setelah baris terakhir. Begitu, teman-teman. Jadi kita tambahkan 2 kolom di sini itu A, B, D, E, G, H. Nah, lalu metode Sarus ini kita sekarang menggunakan perkalian. Kita kalikan yang mempunyai 3 diagonal. Jadi yang pertama diagonal 1, 2, 3. Dan ini dari sini berarti
1, 2, 3. Oke. Kalau yang ke arahnya ke kanan itu positif teman-teman. Kalau ke kiri itu negatif teman-teman. Yaitu C kali E kali G, CEG ditambah ini AFH, H kali F kali A ditambah AFH D E. Ini BDI. BDI. Nah, dikurangi teman-teman yang sekarang yang arah ke kiri yaitu AEI AEI ditambah B BFG CDH. Nah, ini teman-teman untuk rumusnya ya teman-teman. Untuk rumus metode Sarus teman-teman. Oke, kita lanjut ke langsung saja ke contoh soalnya ya teman-teman untuk metode Sarus ini. Nah, kita ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu kita memiliki matriks A yang memiliki matriks A 2, 4, 1, 3, 2, 1, 5, 7, 2. Nah, ditanyakan yaitu berapa determinan dari ini. Nah, dengan metode Sarus tadi kita bisa mengerjakan cara seperti ini. Itu yang pertama dengan kita tulis dulu 4, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 5, 7, 2. Nah, setelah ini kita tambahkan 2 kolom setelahnya yaitu 2, 3, 5, 4, 2, 7 gitu teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita kalikan diagonal. 1, 2, 3. Yaitu kita kalikan 2 kali 2 kali 2 ditambah 4 kali 1 kali 5 ditambah 1 kali 3 kali 7 dikurangi sekarang yang ke kiri yaitu 1 kali 2 kali 5 ditambah 2 kali 1 kali 7 ditambah 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 kali 2. Teman-teman. Jangan lupa kita beri kurung ya, teman-teman. Nah, berapa nilainya? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 8. Ditambah 4 kali 1 kali 5 20. Ditambah 21 yaitu 1 kali 3 kali 7 21. Dikurangi 1 kali ini 10. 2 kali 1 kali 7. 2 kali 1 kali 7 14 ditambah 14 ditambah 12 24. Hasilnya ini 49 dikurangi ini 28 38 dikurangi ini berarti berapa ya? 11 ya? 11. Oke. Selesai. Dalam menggunakan teori Sarus kita sudah menyebutkan bahwa ketika ada matriks 2, 4, 1, 3, 2, 1, 5, 7, 2, berapa determinannya? Determinannya adalah 11 gitu teman-teman. Oke, ini teman-teman. Kita angkat ya teman-teman. Nggak kelihatannya teman-teman ya. Kita turunan ke bawah dah. Lah gini. Oke, ini adalah metode Sarus yang bagi saya yang mudah gitu teman-teman untuk mengerjakan matriks gitu teman-teman. Kuncinya hati-hati dalam mengerjakan saja begitulah teman-teman untuk kemudian. Ini juga bisa digunakan untuk ordo 4 kali 4 dan 5 kali 5 gitu teman-teman. Nanti bisalah itu di lain kesempatan saya berikan contoh pengerjaannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut kepada sekarang tentang
inverse pada matriks ya. Tadi kan kita sudah kita belajar tentang determinan dari matriks yang menggunakan rumus atau metode Sarus ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kepada matriks inverse. Apa sih matriks inverse? Matriks inverse adalah merupakan matriks kebalikan dari matriks asal, yaitu inverse itu artinya kebalikan dari matriks asal gitu. Itu biasanya dengan menggunakan notasi matriks inverse, yaitu A dan ada tanda simbol negatif 1 di atasnya. Pangkat negatif 1 artinya A pangkat negatif 1 artinya inverse dari A, matriks A begitu teman-teman. Nah, matriks A sendiri memiliki rumus, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan dari A kali adjoint dari A. Begitu teman-teman ya. Terus sifat-sifat dari matriks inverse yaitu ketika ada matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C, itu sama dengan inverse dari matriks A dikali matriks A sama dengan 1. Terus ada A kali B, inverse dari A kali B itu sama dengan inverse dari matriks B dikali inverse dari matriks A. Terus juga ketika ada matriks inverse matriks A terus diinversekan lagi, artinya ada 2 kali inverse, itu sama dengan A begitu teman-teman, dengan A itu teman-teman. Kita ke contoh pembahasan aja ya. Contoh untuk matriks ya. Ketika kita mempunyai matriks A itu sama dengan 5, 7, 8, dan 9. Itu teman-teman. Berapa inverse-nya? Kita menggunakan rumus ini. A inverse dari A yaitu 1 per determinan dari matriks A. Itu determinannya berapa? Determinan dari matriks A ini yaitu 5 kali ini 35 ya, 35 dikurangi 45 deh, 45 dikurangi 35 dikali join dari A. Maksudnya join yaitu A kali min A kali min B. Ini 5 kali 9 ini jadinya dikurangi begitu teman-teman. Itu di sini 9, 5, di sini 7, 8 tapi dinegatifkan gitu teman-teman. Ya dengan join dari ini teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke per 1. Ini 1/10 dikali oleh join atau matriks dari ini teman-teman. Itu 1 kali ini berarti kan ini bisa kita tulis di sini. Menghapus. Kita tulis di sini ya. Ini berarti kan 1/10 dikali 9, 7, 8, 5. Kita kalikan 9, 7, 8, 5 per 10. Bagi 10. Begitu teman-teman. Ya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.